Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Al-Fahri. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Hak suami adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh seorang suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh istri dari suaminya. Kemudian kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang suami sebagai pemimpin keluarga. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Kemudian hak suami diantaranya yaitu wajib ditaati oleh istri, mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Sedangkan hak istri diantaranya mendapatkan mahar dari suami, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, mendapatkan bimbingan dari suami untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Kemudian kewajiban suami diantaranya memberikan mahar, memberikan nafkah, baik nafkah batin, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, memberikan tempat tinggal, pakaian, menjaga keluarga dari dosa sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian, sedangkan kewajiban istri diantaranya yang pertama yaitu menaati suami, mengikuti di mana suami tinggal, sebagaimana dalam Quran surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Kemudian menjaga diri ketika suami sedang tidak ada. Nusyuz adalah kondisi di mana istri tidak taat dan melalaikan kewajibannya dalam hal yang baik dalam kehidupan rumah tangga yang damai. Apabila terjadi nusyuz istri, yang perlu dilakukan oleh suami yaitu yang pertama menasihatinya dengan lemah lembut, yang kedua berpisah tempat tidur, yang ketiga memukulnya tetapi tidak dilakukan sampai menciderai maupun menyakitinya. Kemudian apabila terjadi nusyuz suami, yang perlu dilakukan oleh istri yaitu yang pertama mencari pendamai atau hakim atau pihak yang ketiga yang diharapkan mampu mengomunikasikan permasalahan nusyuz. Apabila istri berat hati ketika harus cerai, maka dapat merelakan hak-hak yang tidak terpenuhi asal suami tidak menceraikannya. Poligami adalah pernikahan secara sah yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Islam membolehkan poligami dengan batasan sebanyak 4 istri dan diwajibkan dapat berlaku adil pada semua istrinya. Alasan yang mendasar dilakukannya poligami diantaranya adalah ketika istri sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis suami dan tidak dapat melahirkan keturunan, maka poligami diharapkan dapat menjadi pengganti dari terjadinya penceraian. Sedangkan adil menurut syarat hukum dan syarat agama adalah mampu menyamaratakan dalam memberikan nafkah, tempat tinggal, maupun pengajaran agama Islam. Penyebab putus pernikahan karena fasakh atau pembatalan diantaranya
Yang pertama, setelah dilakukannya akad, ternyata baru diketahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi ternyata merupakan saudari sepersusuan ataupun saudari sedarah dalam garis keturunan. Yang kedua, ternyata perempuan yang hendak dinikahi masih berada dalam masa iddah suaminya. Yang ketiga, ternyata baru diketahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi masih menjadi istri yang sah orang lain. Penyebab putus pernikahan karena perceraian disebabkan karena suami atau istri sudah tidak mampu lagi menjalankan dirinya sesuai tugasnya dalam keluarga. Penyebab dari putus pernikahan karena perceraian ini diantaranya adanya masalah keuangan atau finansial, terjadinya perselingkuhan, malas dalam mencari rezeki, ataupun perselisihan atau KDRT. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami terhadap tuduhan perbuatan zina istrinya yang disebabkan karena tidak dapat menghadirkan saksi. Sumpah ini dilakukan dengan menggunakan nama Allah sebanyak 4 kali. Kemudian diiringi sumpah yang kelima bahwa akan mendapatkan laknat Allah apabila yang bersangkutan termasuk orang yang berdusta. Li'an menjadi jalan keluar untuk memudahkan pemecahan masalah apabila terjadinya tuduhan perbuatan zina dan sulit untuk menegakkan pembuktiannya, sehingga dianjurkannya melakukan li'an. Li'an dilakukan apabila terjadinya tuduhan suami terhadap istrinya yang melakukan perbuatan zina, sedangkan suami tidak mempunyai bukti kecuali dirinya. Khulu adalah perceraian yang diminta oleh pihak perempuan di mana mengharuskan untuk membayarkan sejumlah uang maupun harta sebagai tebusan. Zihar adalah ungkapan dari seorang suami yang menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya, seperti ibu ataupun saudari perempuannya. Ila adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya selama waktu yang telah ditentukan. Hukum asal dari ila adalah dilarang karena menyengsarakan istri dan dapat mengantarkan pada terjadinya tolak. Hukumnya ila ini diperbolehkan dilakukan dalam waktu 4 bulan atau kurang. Namun apabila dilakukan lebih dari 4 bulan, maka menjadi haram karena meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Tema makalah yang saya buat yaitu memahami konsep mahram. Mahram diartikan sebagai perempuan yang haram untuk dinikahi atau wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang haram dinikahi ini dibagi menjadi dua, yaitu wanita yang haram dinikahi selamanya dan wanita yang haram dinikahi sementara. Wanita yang haram dinikahi selamanya diantaranya yang pertama mempunyai hubungan nasab yang disebabkan karena mempunyai hubungan keluarga. Contohnya yaitu ibu kandung, anak perempuan kandung, saudari kandung. Yang kedua, mempunyai hubungan perpisahan yang disebabkan karena adanya hubungan pernikahan. Contohnya, ibu mertua, menantu perempuan, atau saudari tiri perempuan. Yang ketiga, mempunyai hubungan sepersusuan yang disebabkan bayi laki-laki yang menyusu kepada wanita yang bukan ibunya. Contohnya, wanita yang menyusuinya, ibu wanita yang menyusuinya, anak perempuan yang menyusuinya. Kemudian, sedangkan wanita yang haram dinikahi sementara diantaranya yang pertama, wanita yang masih menjadi istri yang sah dari orang lain. Yang kedua, saudari perempuan istri. Yang ketiga, wanita yang ditalak 3. Beberapa hikmah dari adanya mahram diantaranya yang pertama, menjaga dan menghormati hubungan senasab dengan baik. Yang kedua, pernikahan dengan mahram berpotensi memiliki keturunan yang mudah terjangkit penyakit fisik, bahkan menyebabkan kemandulan. Yang ketiga, sistem kekeluargaan menjadi harmonis.